satu pekerjaan tersebut dilakukan, melainkan dilakukan secara totalitas, maksimal, benar-benar dipersiapkan segala rupanya dari rukun dan syaratnya. Orang bekerja sambil tidur-tiduran, tidak bisa dikatakan orang itu benar-benar bekerja, antusias, dan juga melakukan kerja itu dengan serius. Kalau sambil gogoleran, calik-calikan, ucang-ucang angge. Tapi zaman aida mah aya nu kitu punya di HP gitunya, ada malna di laptop sambil duduk, income-nya masuk luar biasa banyaknya. Tapi sebuah arti berdiri tegap siap itu menandakan keseriusan seseorang dalam mengerjakan satu pekerjaan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan untuk perintah salat. Maknanya kita diminta oleh Allah sepenuhnya, semaksimal mungkin, setotalitas mungkin mencurahkan diri kita berupaya untuk melaksanakan ibadah dengan paripurna, yaitu melaksanakan sholat. Makanya jangan salah, ada ayat yang mengancam kepada orang-orang yang sholat, bukan kepada orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau tidak mendirikan, bisa dipastikan sholatnya itu asal sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang musolat. Karena apa? Karena sholatnya hilang dari esensi dan substansinya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di dalamnya penuh dengan kelalaian, luput, lupa sama Allah. Iya gerak, nya takbir, nya ruku, iya sujud, duduk, tapi tidak menggambarkan hatinya itu benar-benar ingat kepada Allah, yang menyadari apa yang dia sedang laksanakan itu adalah sungguhan amal terbaiknya kepada Allah, sampai tidak hafal terhadap doa. Atau ada orang yang hafal doa-doa sholat tapi tidak dibaca, malah aya nu hafal, aya nu dibaca, tapi sayang kandungan makna dari doa yang dipanjatkan itu tidak difahami dan tidak dimengerti. Makanya Pak, kita pelajari sedikit demi sedikit apa itu artinya at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Apa sih makna itu? Artinya apa? Letterlock dalam bahasa kita itu apa? Terkadang masih banyak nih yang kita luputnya tahu makna dari at-tahiyyat gitu. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, tentu kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang sholatnya beres, maka hitungan pahala dari amal-amal selain dari sholat itu akan dibereskan. Tapi kalau misalkan nih sholatnya aja nggak beres, apalagi amalan-amalan yang lainnya gitu. Nah, semua orang yang melaksanakan sholat itu tidak bisa langsung berstatus menjadi orang baik. Tapi orang yang baik pasti mengusahakan melaksanakan sholat dengan sempurna. Ya, jalmi nu sholat sadayana saroleh mudah-mudahan, tapi can tangtos Pak. Tapi jalmi nu soleh tangtos anjeunna sholat gitu, kumaha wae ge. Nah, maka dari itu yang akan kita bahas dalam kajian bab fikih ini, yakni adalah mengenai tata cara, mengenai sholat. Mungkin ada hal-hal yang kecil yang terlewatkan dari pembelajaran kita di masa-masa sebelumnya, yang mudah-mudahan kita perbaiki, kita recovery sholat kita agar lebih sempurna di masa-masa yang akan datang. Yang akan kita bahas jamaah sekalian, yakni perkara mengenai makruhatus sholat. Kemarin kita sudah bahas mengenai beberapa tindakan dan perilaku seseorang yang dia melakukan hal itu di dalam sholat, namun masih dalam label dan status diperbolehkan, masih mubah hukumnya. Seperti misalkan menangis ya, tapi ada catatan-catatan khusus. Ada orang yang berjalan dan melangkah, tapi al-masyul yasir, langkahnya itu langkah yang ringan, yang tidak terlalu berlebihan. Seperti misalkan seseorang yang merapatkan saf ketika di dalam sholat, tiba-tiba di sampingnya aya nu ebat batal ya. Setelah itu orang yang berada di samping kanan dan kirinya itu mencoba untuk menutup celah itu dengan bergeser. Boleh enggak? Boleh, bahkan itu sunnahnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalau misalkan saf itu terputus dan terpotong Pak,
Misalkan tadinya sempurna ya, ada seorang yang mundur ke belakang tapi tidak diisi, nah itu celaka karena akan dijadikan tempat lalu lalang untuk setan. Maka harus diisi, dan orang yang pertama mengisinya itu mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitunya. Tapi tong parebut oge gitu. Misalkan kosong sebelah kanan, maka orang yang paling kanan itu yang lebih berhak untuk menggeser ke sebelah kiri menutup. Bukan yang dari kiri jadi ke kanan. Engke longkrangnya tetap itu teh. Bolongnya terus kayak biasa nu bolong di ditu gerak sadayana jadi dugikeun ka ditu gerak sadayana ke kanan. Tapi yang paling berhak itu yang sebelah kanan menggeser ke kiri. Nah, itu jamaah sekalian, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melangkah sedikit untuk membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumah sedang Nabi dalam keadaan sholat. Nah, itu diperbolehkan. Yang akan kita bahas itu adalah tindakan-tindakan yang status dan labelnya itu makruh, Pak. Batal mah enggak, rusak enggak, masih sah. Tapi yang luput itu adalah pahalanya. Pahalanya tidak sempurna. Ya, nyaris dan berisiko batal, tapi tidak sampai batal. Apa itu? Yang pertama jamaah sekalian, di sini sebutkan al-abathu bi thawbihi au bi badanihi illa idza da'at ilaihi al-hajatu fa innahu hina idzin la yukrah. Ini berkaitan dengan seseorang yang dia menggerakkan pakaian ataupun anggota badannya tapi tanpa dasar kebutuhan. Enggak ada urgennya. Urgensitasnya nggak ada. Dia menggerakkan itu hanya sebatas untuk bermain-main. Kalau di sini sebutnya al-abath itu mempermainkan jamaah. Lawan istilah kita mah iseng-iseng lah gitu. Ketika seseorang setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, dia menggerakkan misalkan bajunya di kia-kia. Duka karena dia pelemasan setelah berolahraga cangkel merenya jadi anu kikituan, berpindah dari tangan ke leher anu kikituan, anu kieu nalika salat ari can salat mah henteu, samemeh salat mah henteu, nungguan waktu qomat mah henteu kikituan teh. Nalika di dalam salat malah berperilaku bertindak menggerakkan anggota badan ataupun mungkin pakaian. Seueur biasana di kita mah anu menggerak-gerakan pakaian ya. Ada orang yang misalkan setelah dia sami Allahu liman hamidah i'tidal mau ruku mau sujud dia turun, dia gerakan dulu celananya ke atas set. Padahal mah ku tidak menggerakkan menaikkan lancingan salasna sujudnya masih sempurna misalkan gitu. Kecuali ada catatan lancingannya morosot. Ieu mah benten deui. Karena apa? Dimadorotkan, ada modorotan yang lebih besar. Ketika sujud celananya melorot, bajunya punten-punten kurang panjang. Ketika sujud otomatis terbuka sedikit auratnya. Ya. Punggung bagian bawah mendekati kepada bagian pantat, mohon maaf. Dan itu aurat. Maka salah satu caranya ada orang yang mungkin nganaikeun heula lancinganna. Gitu. Tapi harusnya itu dipersiapkan jauh-jauh sebelum sholat. Makanya apa solusinya? Sebelum sholatnya disiapkan bajunya, nur ada panjang atau penggerna gitu. Disiapkan celananya yang kira-kira logor di beberan. Sehingga nanti akan meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diperlukan, tindakan di luar sholat. Gitu jamaah, suka ada ini teh kaki digerak-gerakan, leleson gitunya. Udah gitu banyak hal yang misalkan kita bisa rekam dari perbuatan perilaku orang-orang yang melaksanakan sholat. Barudak teh mah lami teh imamna kikian sholat teh. Ya, kalau memang itu diperlukan sah saja, tidak masuk makruh. Kaki kita pegel sekali nggak kuat, maka kita kalau nggak digerakkan sedikit nih nggak janteng gitunya, maka itu boleh. Nah, jadi pada akhirnya yang melihat kesempurnaan sholat kita itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ayo sholat ngiser-ngiser ieu we kopea dikitu-kitu dedean gitunya. Nah, ini adalah hal tindakan yang patut kita hindari. Karena apa? Dalil yang pertama, fa'an Mu'aykib qala, ada seorang yang bernama Mu'aykib radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwasanya pada satu momen beliau pernah bertanya langsung kepada Nabi, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa fi shalah. Apa nih kasusnya? Beliau itu bertanya kepada Nabi mengenai mengusap wajahnya
Karena apa? Karena ada kerikil yang nempel, ada debu-debu, ada batu-batu pasir yang nempel di mukanya. Kumaha nih status seseorang yang dia itu mengusap wajahnya dalam sholat. Kata Nabi Muhammad SAW menjawab gimana? La tamsahil hasa. Biarkan aja, jangan engkau usap wajahmu itu untuk menghilangkan debu-debu dan kerikil kecil yang ada di wajah. Wa anta tusolli, sedangkan engkau sedang melaksanakan sholat. Kata Nabi itu ultimatum yang pertama. Jadi kalau misalkan kita sholat, Pak, karaos di dita aya batu, aya kerikil naon, tong diusap langsung nalika di dalam sholat. Makanya biasa kita dapatkan ada orang selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama diusap itu apa? Ya kepalanya, jidatnya. Karena itu nara rempel, dia mempertahankan dirinya, tidak menggerakkan tangannya untuk mengusap sampai menunggu selesai sholat. Ada yang seperti itu. Tapi sebagian besar menganggap bahwasanya hal itu adalah suatu hal yang memang patut dilakukan. Setiap kali beres sholat teh kudu we kitu teh, padahal bersih sakit. Padahal mah teu kudu oge, Pak. Dan Nabi teu kitu gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kepala kita, jidat kita, wajah kita ya tertempeli oleh kotoran, debu dan juga kerikil kecil, maka nggak apa-apa. Wa anta tusolli, kalau dalam sholat jangan kata Nabi. Fa in kunta la budda fa'ilan, tapi kalau benar-benar itu mengganggu kamu, kalau benar-benar sampai kamu nggak ketahan tuh sehingga ingin sekali untuk mengusap wajah, fawahidah tekunanawan ngan sakali we wungkul cukup tong dedeyan. Dina satu sholat itu sekali aja usap. Kalau memang nggak tahan. Dan kita tahu jamaah, untuk kita mah aman lah, karena sudah dilapisi oleh karpet tebal bersih, divakum unggal dinten, disemprot ku molto wangi, bahkan sujudnya hoyong nama lami gitu ya. Nah, tapi zaman dulu kita tahu masjid itu, musola itu seadanya. Ya, beratapkan dedaunan dari dahan-dahan kurma, ditopang oleh kayu-kayu. Setelah itu bawahnya itu tidak dilapisi oleh karpet lembut seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bahkan ada orang yang sujud langsung nempel ke tanah. Tanahnya zaman dulu itu kan di Arab sana kan kebanyakan tertutup oleh pasir. Otomatis pas sujud, komode pas ngesang kabayang banyak basuh sujud, wah nara rempel sadayana. Tapi kata Nabi, jangan, sok we pertahankan itu. Kalau nggak kuat-kuat ya, udah bener-bener mengganggu ya, sok satu kali aja. Kata Nabi seperti itu. Taswiyatul hasa, untuk membersihkan sekali aja mengusap wajahnya. Kenapa sih bisa kayak gitu jemaah? Ternyata Nabi Muhammad SAW itu berikan sebuah rahasia. Ketika seseorang dilarang untuk mengusap wajahnya di dalam sholat. Di dalam hadis yang lain, Abu Dzar, beliau sahabat yang mulia, mendengar dan merekam hadis dari Nabi bahwasanya idza qama ahadukum ila shalah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, apabila salah seorang di antara kalian itu mendirikan sholat, fa inna rahmah, sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala tuwajihu, pada saat sholat itu benar-benar menyorot terhadap orang yang melaksanakan sholat. Allah itu sedang mencurahkan, menghadapkan seluruh rahmatnya, mengucurkan rahmatnya itu kepada seorang dalam keadaan sholat. Ada yang menyebutkan God spot, Pak, titik Tuhan dalam tubuh seorang manusia itu di mana? Nih, di dahinya. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan seperti itu. Makanya kalau misalkan seorang sujud, dia harus benar-benar memastikan dahi ini betul-betul nempel ke tempat sujud. Kalau orang-orang yang pertama kali baru menemukan titik di dahi ini, ketika sujud agak lama biasanya mulai agak pusing. Titik tersebut tersentuh gitunya. Tapi kalau orang udah lama kelamaan dia menempelkan dahinya, jidatnya dengan sempurna, dia akan merasakan sensasi sujud kepada Allah di dalam doanya itu terasa sangat luar biasa. Ada orang-orang yang mulai menghitam dahinya, bertanda sudah banyak sujud-sujud yang dia lakukan. Walaupun tidak mestinya, karena naon aya jalmi anu jidatna punten-punten sanes nong-nong tapi rada pipih atau misalkan datar ya. Nah, ketika sujud nyantai hidung gitu. Ada yang gitu. Jadi tidak jadikan patokan oge nutus hararideng kereng di dia, wah soleh pisan. Nu encan berarti masih level taraf yang masih awam gitu ya. Enggak gitu juga. Cuman di sini memang betul-betul harus dipastikan
dipastikan. Makanya ada yang memberikan anjuran kalau sujud kalau bisa mah bawa sajadah jangan yang terlalu empuk gitu. Karena ketika sujudnya takut tidak betul-betul nempel ini dengan bagian bawah bumi. Kan kalau karpet ini kan ya walaupun lembut ya permukaannya, tapi kalau didedetkeun kan karasa Pak, heuras gitunya. Tapi lo misalkan kamari sajadah nunggu abi anggo Pak, itu enak banget. Kayak karpet, kayak kasur, mohon maaf. Kayak kasur ya. Bahkan lapisannya itu sampai 8 cm ke 5 cm itu. Kalau kita sujud aduh eta mah sigan antel tapi tidak benar-benar ngageduk gitu tah. Nah, bisi kajongjonan teuing sujudna. Ya, jadi di zaman Nabi itu kalaupun ada sajadah dengan kain yang ini Pak, yang sederhana. Ya, kainnya sederhana, otomatis ketika sujud teh pasti aya nu nararapel tah di wajahna teh. Kalau kita mah bersih, kalau kita mah. Makanya tidak perlu ya untuk menambahkan gerakan-gerakan apalagi mengusap wajahnya. Kata Nabi, tuwajihuhu, rahmat Allah itu dikucurkan, sedang ditransfer kepada kita yang sedang melaksanakan sholat. Fala yamsahil hasa, makanya jangan tuh kamu mengusap wajah. Jangan mengusap wajah. Kata Nabi seperti itu. Akhrajahu Ahmad wa ashabuh. Kalau sebelumnya diriwayatkan oleh al-jamaah. Semua imam-imam yang mu'tabar meriwayatkan mengenai riwayat ini. Jelas ini sahih jamaah sekalian. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW pernah nih menegur kepada seorang anak laki-laki. Menurut istrinya Ummu Salamah diceritakan ada seorang yuqalu Yasar. Yuqalu lahu Yasar. Dia itu biasa dipanggil dengan Yasar. Namanya Yasar anak laki-laki ini. Wa kana qad nafakha fi shalah. Ketika sholat dia ngapain? Dia itu kikituan Pak, meniup-niup. Nafakha, udara dikeluarkan, ditiup oleh si Yasar ini. Karena apa? Ya karena banyak mungkin debu-debu yang bertebaran atau yang nempel di wajahnya. Henteu diusap mah, tapi dikumaha? Ditiupan gitu. Ya, hebat itu berarti kreatif Pak. Kan ku Nabi mah ulah diusap, mantakna ditiup mah beureun bios gitunya. Kita juga mungkin ketika sujud nempel di dia, ente diusap mah, tapi pas sujud berikutnya digesek-gesek ka sajadah ambe bersih. Jangan seperti itu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW memberikan ungkapan ya, penjelasan kepada seorang anak laki ini. Tarrib wajhaka lillah. Tarrib wajhaka lillah. Biarkan saja wajahmu itu berdebu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biarin aja, jangan ditiup-tiup segala. Tidak perlulah, gitu kata Nabi. Ieu niupan. Dan kabayang ku abdi selintas jamaah ketika sholat dilaksanakan ya, siang hari kemudian menuju panas-panasnya, bawahnya itu pasir, debunya banyak. Ketika orang sholat dengan gerakannya eta teh usak-usik teh meureunnya ada beberapa debu yang ikut berhamburan, bertebaran sampai mungkin ya bertebaran di tempat sholat itu. Istilah nama naon ngebulah kita mah gitunya, ku keusik ku debu. Hingga akhirnya seorang bocah ini, anak laki-laki ini mengambil inisiatif meureun alim kahirup udara yang kotor itu, sehingga dia tiup-tiup gitu. Istilah nama, dan ini dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kasus yang terjadi itu debu yang nempel, kerikil yang mungkin masuk ya ke dalam celah-celah dari kulit kita. Namun jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, ini ada urgensi. Seseorang dia mengusap, tidak merasa nyaman karena ada yang tertempel dalam anggota badannya ketika sholat. Itu saja sudah dilarang oleh Nabi untuk bergerak. Komode ia menggerakkan sesuatu, iseng-iseng, pakaian dikebris-kebris misalkan dalam sholat, tanpa ada urgensinya. Otomatis ini lebih lagi dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngusap wajah anu berdebu saja udah nggak boleh, apalagi melakukan tindakan yang tidak ada manfaatnya, gitu. Ya, budak teh mah henteu usak-usik mah tapi batuk sok babatukan gitu ya. Nepa batuk tepa, dipayun batuk, kapongker batuk, sadayana biasanya gitu. Nah, ini adalah tindakan yang harusnya kita hindari. Jadi utamakan ya dalam sholat itu
Kita benar-benar tumaknina, tidak melakukan satu tindakan di luar gerakan-gerakan yang sudah disepakati, yang sudah diberikan contohnya langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbiratul ihram itu gerakan, dan gerakannya ada tata caranya, enggak sagawaya. Ya, ada dalam hadis itu hadwa min kibaihi, sejajar selaras dengan pundak. Ada nahwa udhunaihi, itu sekitar mengangkatnya itu dekat sejajar dengan telinga misalkan. Tong kaleluwihi, Allahu Akbar, diangkatnya jauh pisan gitu nya. Asa kieu ge pahalan tos ageng komo deui cenah lamun kieu ngangkatna leuwih ageng deui pahalana. Henteu tiasa kitu tina bab-bab ibadah mah gitu ya. Jadi cukup ya. Ya Allah, dibuka gigir Akbar. Ketika sujud dibuka benar-benar. Memang dalam hadisnya kita disunahkan untuk membuka ya bagian ketiak kita ya gitu. Tapi tidak terlampau berlebihan Pak, sampai batur teh kadadet gitunya. Sehingga ya teh nu salat teh meuni egois pisan. Nah, harusnya dengan salat berjamaah ini timbul satu karakter ya, kita dapat merasakan kebersamaan, tidak saling bersinggungan, saling bijak dalam melihat sesuatu. Nah gitu jamaah, itu yang pertama. Jadi ini tindakan makruh ya. Bahkan ada yang lebih sering kita dengar populer, bergerak dalam sholat tanpa ada tanpa dijeda, dan gerakannya lebih dari 3 kali. Ini termasuk hal yang dapat membatalkan sholat. Karena apa? Sangat riskannya seseorang ya bisa batal sholatnya karena banyak bergerak tanpa ada uzur, tanpa ada kepentingannya. Nah, tapi maksudnya menggaruk teh bukan berarti cuet gitu tos atau keneh atau apa gitu mah nya. Ngagaruk dalam arti apa? Ketika kita melakukan garukan misalkan. Nah, sagarukeun sakieu teh balik dia teh dihitungnya 1 kali gitu. Tindakan itu. Jadi bukan berarti set 2 kali ulah sampai 3 kali. Nah, bukan gitu. Sok we digaruk mah gitunya. Pas ketika balik berarti kahitung sekali. Nah, dan kalau misalkan kita melakukan satu tindakan, kata Imam Asy-Syafi'i mah itu sebetulnya kadar berapa kalinya itu dikembalikan kepada adat, kebiasaan. Jadi tidak disebut 3 kali sebetulnya, tapi disepakati oleh kebanyakan para fuqaha batasnya 3 kali. Disebut banyak itu 3 kali dan lebih, itu disebut jamak kan gitu. Makanya kalau misalkan tindakan dilakukan terus menerus lebih dari 3 kali, itu riskan menjadi batal sholatnya gitu. Nah, ada juga yang menyebut yang maksud gerakan ini adalah seperti ruku yang harusnya cuma 1 kali, ini ditambahkan, dilebihkan rukunya 2 kali 3 kali. Nah itu yang menjadi batal ya. Ini saking pentingnya Pak untuk gerakan dalam sholat kita jaga. Yang kedua apa? Ini yang agak menarik nih, yang mungkin di kita mah jarang terjadi ya. Apa? Al-ikhtisar, at-takhassur fi shalah. Khosar teh naon sih Pak? Dengan sod ya, bukan dengan sin. Kalau khosir itu artinya maknanya itu orang-orang yang merugi. Tapi kalau ini khosar, pakai so, pakai kho. Maknanya itu apa? Pinggang Pak. Nah, dan yang dilarang di sini, yang dimakruhkan di sini adalah tindakan seorang yang melaksanakan sholat sambil memegang kedua pinggangnya atau salah satu pinggangnya. Kalau di kita berkacak pinggang, bercekak pinggang, melak cangkeng, ya, bertolak pinggang lah gitu. Di dalam sholat orang yang melakukan ini dapat tuh status makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gini. Jangankan kieu ka Allah Pak, kieu kanu janten sepuh ditalapung tah. Bapak, misalkan ya gitu. Kepada orang-orang yang lebih senior dari kita, orang-orang yang kita hargai, kita hormati, kieu. Wah, atuh. Makna ketika seseorang dia bertolak pinggang, bercakak pinggang kalau dalam bahasa KBBI-nya, itu maknanya bisa jadi dia seakan-akan merasa punya power superior gitu. Jago, nyarekan, mantakna jalmi nyarekan seueur kieu teh naon? Ya masihan terang bahwasanya saya teh kuat gitu. Saya tuh punya kekuatan, punya power. Naon maneh? Kan gitu. Ieu kieu ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, makruh. Tidak beradab di dalam salat, enggak punya adab kayak gitu. Tapi di kita mah alhamdulillah teu aya dugikeun ka kitu. Tapi di kita mah berbeda teu kieu, Pak. Tapi kieu. Nah, dina sholatnya kalau dalam kegiatan keseharian ya nggak apa-apa.
Ini maknanya orang yang agak gamang, bingung, kadang-kadang kurang percaya. Tapi ada juga maknanya ini orang yang siap untuk menerima setiap pertanyaan. Itu biasanya gini sih, gitu. Nah, ini terjadi dalam sholat. Kan kuduna kieu sida kep teh Pak. Ini dia gini. Saya pernah ningali di dia. Tapi alhamdulillah sanes bapak-bapak murang kali ya. Ya, jadi ini dalam sholat. Nah, ini adalah satu hal yang tidak boleh juga, karena nggak ada contohnya. Contohnya kan pilihannya itu sederhana ya. Antara pertama itu yang paling kuat dalilnya itu ketika tangan kanan disimpan di atas tangan kiri, dipegang di ugal-ugalan. Megangnya itu ini. Kita mendekap ini. Ini yang pertama, yang paling masyhur. Yang kedua, ada yang menyebutkan ditambahkan sedikit dari tempat pergelangan tangan kita, sakieu, sehingga antara pergelangan kiri dan kanan itu bertemu. Iya. Selanjutnya ada juga yang menempelkan antara dua telapak tangannya, ada juga yang seperti ini. Nah, tapi teu aya dugikeun ka nu kieu mah teu aya. Nangkep siku mah nggak ada ya, sampai kieu mah hati-hati. Aya nu tos kaliwat cangkeul dugikeun ka kieu, komo lamun dikieukeun. Wah, eta mah ulah. Nah, ini adalah satu hal yang makruh di dalam salat. Kenapa orang nggak boleh ikhtisar, memegang pinggangnya? Dia pertama menunjukkan adab yang buruk kepada Allah. Yang kedua apa jamaah? Meninggalkan sunnah. Sunnahnya kan gini. Dia gini, berarti dia meninggalkan sunnah yang sudah ditentukan. Walaupun sebagian mazhab ada yang irsal Pak, sholatnya yang tanpa bersedekap. Allahu Akbar, turun tangannya gini, ya turun. Dan ini ada, dan itu masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu sampai bertolak pinggang, gitu. Komode lamun kieu nalika sholat. Pamali izin lamun di kita banyak, tapi duka tah di mana ya abi kayak itu acan terang. Abi meser wuduk Pak, baheula pas 7 SD. Karena ngantri nungguan bari kieu. Ditepak kita ke tukang nasi uduk, cepok cenah. Oke, salah kitu. Komode lamun salat gitu. Nah, jadi jamaah sekalian tidak boleh kita bertolak pinggang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah sebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu melarang anil ikhtisar, dari perbuatan bercakak pinggang fi shalah, di dalam salat. Tahun 2018 Jokowi datang ke Jakarta meninjau Wisma Atlet Pak, sebelum adanya ASEAN Games ya dulu 2018. Itu di hadapan Jokowi terlihat ada seorang ya pejabat, dia gini sambil ngobrol sama Jokowi di depan presiden, dia gini, wah langsung tuh beritanya kemana-mana, viral. Saha nu bercakak pinggang teh? Pak Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan dia gini ketika menghadapi lawan bicaranya seorang presiden, langsung dihujat mati-matian di situ teh. Kata Anies Baswedan, refleks. Karena itu tindakan yang refleks dan juga melakukannya sepersekian detik gitu, nuju kieu meureun, terus gitu pindah lagi ya, gesturnya berubah gitu. Tapi pas nuju kieu dipoto ku wartawan, masuk berita, naik beritanya, langsung rame. Dan setahun berikutnya dengan hiji Anies Baswedan hiji, ada seorang yang sedang dilihat pekerjaannya di Pertamina oleh Presiden Pak Jokowi. Dia gini sambil cerita ngobrol sama Pak Jokowi, saya eta Ahok 2018 viral eta diceritana, nah buat gitu segala macam. Tapi ada yang menyebutkan eta tandanya memiliki hubungan yang dekat, senang mantakna kieu teh. Punya keakraban, makanya ngobrolnya sambil gini sana. Ya yang mendukung gitu Pak, yang mendukung. Nah, ini tindakan yang seperti ini terjadi dalam kehidupan sosial kita, itu dipandang buruk. Komodai lamun kieu ka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, tapi nu menarik mah Pak, menurut penelitian, ibu-ibu atau perempuan Asia itu kebanyakan mereka menghabiskan waktu ketika memasak di dapur itu sambil bercakak pinggang. Dan saya buktikan itu. Ibu saya kalau masaknya gini Pak, tangannya satu lagi ini di pinggang gitu. Dan istri saya pun begitu. Kebanyakan seperti itu, dan itu jarang terjadi selain dari wanita Asia katanya gitu.
Tapi bukan berarti maknanya apa. Itu mah naon? Cangkul, cangkeng jadinya nyepengan cangkeng gitu teh untuk merefleksi tubuhnya agar tidak terlalu cangkul mantangna masak teh gitu ya. Teh kunaon naon bari masak mahnya, tapi lamun bari ngaduknya macul bari kieu asa teu mungkin gitu. Nah, ini mah hanya berita saja. Ya baik, dan yang terakhir jamaah bahasan kita nih, poin yang ketiga. Mengenai apa? Ada tindakan yang dimakruhkan, kata Said Sabiq disebutkan ketika seseorang raf'ul basari ila sama. Dia mengangkat, menaikkan pandangannya menuju langit. Kieu dah ningali ka luhur. Mendongak ya, menengadah ke atas gitu. Apakah tidak boleh secara mutlak? Tuh Pak, kemudian lamun hoyong ningali rembulan banyak kudu ningali ka luhur gitu ya, ningali bintang. Ini maksudnya di dalam salat. Karena kembali lagi bab yang kita bahas itu terjadi hal-hal yang terjadi dan dimakruhkan di dalam salat. Ini yang ketiga, raf'ul basar. Ketika seseorang mengangkat, menengadah, melihat, mengarahkan pandangannya menuju as-sama, menuju langit. Enggak boleh ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai larangan ini. Sebelumnya memang jamaah sekalian, Nabi ketika melaksanakan sholat itu melihatnya ke atas, ke langit. Di Al-Baqarah 144 kan itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat merindukan ya untuk mendapatkan jawaban dari Allah agar arah kiblat itu diarahkan ke Masjidil Haram yang awalnya ke Masjidil Aqsa. Jadi sholatnya teh kaluhur Pak melihatnya teh. Karena kan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb itu penguasa langit dan bumi, melihat ke atas mengharapkan jawaban dari doanya itu datang dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ke atas. Tapi Nabi Muhammad SAW menurut para sahabat termasuk Abu Hurairah yang menceritakan mengubah arah pandangannya menjadi ke bawah. Kapan? Pada saat diturunkan surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ketika turun ayat ini baru Nabi Muhammad SAW tidak lagi dilihat oleh sahabat menengadah salat berdoa ke atas, tapi melihatnya ke bawah. Apa makna alladzina hum fi salatihim khashi'un? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah adalah mereka yang melaksanakan salat dan di dalam salatnya khashi'un, khusyuk. Dan salah satu gambaran dari kekhusyuan yang digambarkan langsung oleh Nabi ketika salat, lihatnya ke bawah. Ke bawah teh ka mana? Ka tuur. Ke ujung ramo kaki. Kemana? Ya ilas sujud, ke tempat sujud jamaah gitu. Karena digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan masuk ke dalam Ka'bah dan tidak pernah mengubah pandangan ketika salat itu melainkan hanya ke tempat sujud. Hatta yakhruj, sampai Nabi itu keluar dari Ka'bah itu salatnya tetap menghadapnya ke arah tempat sujud. Jadi nalika berdiri lihat ke tempat sujud, nalika ruku lihat keneh ke tempat sujud, bukan berubah jadi melihat ke ujung kaki. Ketika duduk tidak berubah melihat ke paha, tapi ke tempat sujud duduk. Kecuali ya ketika sholat Nabi Muhammad SAW merubah pandangannya tidak lagi ke tempat sujud pada saat isyarat di dalam tahiyat. Isyarat telunjuk tangan kita as-sababah, ketika kita isyaratkan as-sababah kita, baik yang menggerak-gerakan atau yang dipatenkan. Nah, maka Nabi melihat pada ujung jari yang berisyarat tersebut. Jadi nalika tahiyat mah khusus Pak. Tahiyat mah Nabi melihatnya pada ujung jari, tidak lagi kepada tempat sujud. Tapi nalika setiap gerakan yang lain Nabi lihatnya ke tempat sujud. Nah, ini salah satu informasi untuk kita ya. Jadi tidak berubah pandangannya ke bawah. Nah, apalagi ini yang dilarang. Udah Nabi sudah mencontohkan ke bawah, ini ada orang yang melihat ke langit. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengungkapkan, la yantahiyanna aqwamun, hendaknya diberhentikan nih tindakan kaum-kaum orang-orang yarfa'una absarahum, yang mereka itu mengangkat pandangannya ila sama, menuju langit.
berhenti, tas stop tong kikituan deui kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shalah, sedangkan seorang itu dalam melaksanakan salat. Atau kalau nggak berhenti keneh wae, lamun keukeuh ningali kaluhur keneh wae kata Nabi, la tukhfatofanna absaruhum, maka sungguh akan dicabut dan disambar tuh penglihatan mereka. Kata Allah seperti itu. Di dalam redaksi yang lain, la yarji'u ilaihim. Ketika ada orang yang dia kekeh lihat ke atas di dalam salat, maka Allah akan tidak akan kembalikan lagi pandangannya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan main-main. Ini adalah sebuah ancaman yang keras yang Nabi Muhammad SAW melayangkan bagi orang yang tetap mempertahankan pandangannya lihat ke langit-langitnya. Lamun di dalam ruangan udah tetiasa ningali langit, Pak. Dalam ruangan mah paling langit-langit. Nah, itu tidak boleh. Kumaha tuh aya nun salat henteu ngadep ka langit-langit, tapi lihatnya ke depan. Boleh enggak? Enggak ke bawah tapi ke depan, boleh enggak? Kalau saya sering lihat video-video imam-imam besar Masjidil Haram, Pak, mereka itu sholat kan mic-nya di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatnya ke depan. Lihat Imam Sudais ketika ngimaman gitu ya. Nah, itu lihatnya ke depan, tapi nggak ke bawah. Kumaha tuh eta? Ari teh sunahna ka handap. Betul sekali. Jadi ada 3 imam madhab yang menganjurkan sunnah seorang memberikan pandangan ke tempat sujud itu ada 3. Ya, Imam Abu Hanifah, udah gitu Imam Hanbalah, Imam Abu Hanifah, setelah itu Hambali, mazhab Imam Hambali, selanjutnya Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Malikiyah, Imam Malik itu mensunahkannya melihat ke arah depan. Depan mah masih wios, asal tong kaluhur. Yang ke atas itu baru nggak boleh. Jadi pilihannya bisa melihat ke depan atau ke bawah. Kalau Imam Asy-Syafi'i dan 2 mazhab yang lain mensunahkannya lihat ke bawah. Tapi kalau dibutuhkan, sebagaimana para sahabat bisa tahu Nabi Muhammad sholatnya karena melihatnya ke depan, melihat ke imam, itu pun diperbolehkan. Sampai ada seorang sahabat yang pernah ditanya, kalau Nabi itu ketika berdiri baca Quran gak ya? Baca doa selain doa yang biasa dilantunkan gak ya? Atau ada bacaan Quran khusus? Kata sahabat, pakai baca Quran. Jadi setelah Fatihah juga baca lagi surat yang lain. Kok bisa tahu kamu? Karena saya melihat Nabi dan indikasinya itu apa? Janggut Nabi itu bergerak, terlihat. Ya, baca gitu. Nah, jamaah sekalian, jadi sahabat ada yang melihat. Maka dari itu sebetulnya kalau mau ngambil sunnahnya itu lihat ke bawah, maka imam dan makmum semuanya melihatnya ke bawah. Tapi untuk makmum boleh sesekali memastikan kondisi imam ningali ka imam wios gitu jamaah. Jadi tidak masuk ke dalam hal yang dimakruhkan. Walau tetap imam seorang pakar ahli fikih dari Al-Malibari, ya, Zainuddin, yang biasa fatwanya ini diambil oleh orang-orang kalangan di mazhab Syafi'iyah, menyebutkan tetap yang namanya sunnah pandangan bagi seorang yang sholat itu lihatnya ke tempat sujud. Kan kalau menghadap ke kiblat mah badannya apa ya menghadap ya. Nah, tapi kalau pandangannya walaupun di depannya Ka'bah, kata Imam Junaidin ini menyebutkan lihatnya tetap Ka'bahnya di depan, tetap lihatnya ke bawah. Walaupun orang nggak punya penglihatan tunanetra sekalipun, tetap walaupun teningali, tenenjo, ningalina ke handap. Arahkan pandangannya ke bawah. Walaupun gelap, tidak ada cahaya, tetap lihatnya ke bawah. Nah, ini adalah sunnah. Tapi Imam Malik menyebutkan kenapa ambilnya ke depan. Karena melihat ke bawah itu adalah masyaqqah azimah, Pak. Adalah satu perkara yang berat untuk dilakukan. Orang sholat berdiri, apalagi sambil berdiri ya. Sambil berdiri kan posisinya tinggi, dia harus menengah ke bawah gini. Komodel harus jadi imam. Ketika orang gini, Pak, baca itu ketekan gitu tah. Rada berat. Makanya nggak apa-apa. Disiasati, mungkin wajahnya nggak terlalu nunduk, lihatnya ke depan, tapi pandangannya dimaksimalkan melihat ke bawah. Tapi sesekali melihat ke depan tidak apa-apa. Yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kalau kita sholat sambil memejamkan mata? Kumahata.
Itu yang akan kita bahas pada pekan yang akan datang insya Allah. Jadi intinya Pak, lamun sholat tong ningali kaluhur, kapayun kahandap mangga, disunahkan lebih khusyuk ke bawah ya, dan juga jangan sambil lerak-lirik kanan kiri gitunya, itu yang tidak dianjurkan. Terima kasih jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, keistiqomahan, hidayah, sehingga kita mampu diberikan kesempatan untuk senantiasa menggali khazanah keilmuan keislaman ini menjadi bekal kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Terakhir, apabila ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan perkara ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Pak Ustaz, Mohon. Pak Zainal.